Halo sobat penikmat kopi, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya di channel Kopi Hitam. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita serial The Walking Dead, lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya yaitu episode ketiga di season pertama. Buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu episode pembuka, agar kalian lebih bisa menikmati keseruan di film ini. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke filmnya. Episode dibuka dengan memperlihatkan Merle yang masih berada di atap gedung. Dia terborgol akibat ulah lalai dari T-Dog. Dia terlihat sangat frustasi karena tidak bisa melepaskan borgol tersebut. Merle semakin panik dan ketakutan di mana para zombie sudah berada di atas dan berusaha untuk membuka pintu atap gedung tersebut. Momen ini membuat Merle merasa kalau ia tengah dihukum oleh Tuhan karena selama ini selalu bersikap tidak baik. Ia lalu berdoa agar Tuhan memberinya pertolongan. Tapi saat Merle melihat sebuah gergaji, dia mengumpat kalau dia tidak akan lagi memohon pertolongan kepada Tuhan, sembari berusaha mengambil gergaji itu menggunakan ikat pinggangnya. Scene pun beralih di mana terlihat Rick serta kelompok yang tengah melakukan perjalanan menuju camp di perbukitan. Di sini Rick terlihat khawatir dan merasa bersalah karena mengetahui Merle tertinggal di atap gedung. Morales lalu mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa tak ada yang bersedih jika Merle tertinggal, kecuali adiknya yang bernama Daryl Dixon, karena Merle termasuk orang yang jahat. Tak berapa lama mobil yang dikendarai oleh Glenn berhasil menyusul mobil van itu. Scene lalu berpindah ke camp di perbukitan. Terlihat seorang wanita yang tengah memangkas rambut anaknya. Dia adalah wanita yang mencari jamur di hutan, namanya Lori. Dia duduk bersama anaknya yang bernama Carl dan teman laki-lakinya yang juga sahabat dari Rick yang bernama Sen. Tak lama kemudian, mereka semua yang berada di tempat itu mendengar suara bising dari kejauhan yang ternyata suara itu berasal dari mobil yang dikendarai oleh Glenn. Seseorang memeriksa asal suara bising itu dengan teropong. Orang itu bernama Dale. Tak lama kemudian Glenn pun sampai di sana. Saat itu juga Dale menyuruh Glenn untuk segera mematikan alarm mobilnya itu. Tapi Glenn tak tahu cara untuk mematikannya. Terjadi sedikit perdebatan sebelum akhirnya seseorang mematikan alarm mobil tersebut. Tak lama kemudian mobil yang dikendarai oleh Rick pun sampai di tempat itu. Andrea lalu keluar dari mobil disambut oleh adiknya yang bernama Amy. Begitu juga Morales yang disambut istri dan anaknya. Sen lalu bertanya bagaimana mereka bisa keluar dan selamat. Glenn lalu memberitahu bahwa ada orang baru yang telah membantu mereka keluar dari kota. Morales lalu memanggil Rick untuk keluar dan menyapa orang-orang di camp. Rick lalu keluar dari mobil dan membuat Sen sangat terkejut melihatnya. Begitupun Rick yang tak menyangka bisa bertemu dengan sahabatnya. Rick semakin terkejut ketika dia melihat seseorang yang dia cari. Diperlihatkan saat Lori dan Carl melihat Rick, mereka juga sangat terkejut. Tiba-tiba Carl berlari ke arah Rick dan memanggilnya. Lori pun ikut berlari bersama Carl. Rick lalu menyambut Carl dan memeluknya dengan hangat. Lori yang juga memeluk Rick masih terlihat tak percaya dengan apa yang dia lihat. Terlihat Rick menangis bahagia memeluk keluarga yang dia cari. Lori dan Carl ternyata istri dan anak Rick yang selama ini dia cari. Di sini diperlihatkan juga bagaimana Sen yang masih tidak percaya kalau sahabatnya itu masih hidup. Hari lalu berganti malam. Mereka semua berkumpul mendengarkan cerita Rick ketika dia siuman di rumah sakit sampai bisa bertemu dengan mereka. Tiba-tiba terlihat seorang laki-laki bernama Ed, menambahkan kayu bakar untuk memperbesar api unggun. Di situ Sen mencoba memperingatkan Ed karena hal itu bisa mengundang para zombie. Tapi Ed tak mendengarkan perkataannya. Sen yang emosi segera mendekati Ed lalu memadamkan apinya. Saat ketegangan kecil mereda mereka lalu membicarakan bagaimana cara memberitahu Daryl tentang kakaknya yang tertinggal di atap gedung. T-Dog lalu berkata kalau dia akan menjelaskan pada Daryl karena ia merasa bersalah telah menjatuhkan kunci borgolnya. Saat itu Daryl memang belum terlihat karena ia tengah berburu. T-Dog juga menjelaskan kalau sebelum dia pergi dari atap gedung itu, dia telah mengunci pintu atap menggunakan rantai yang begitu kuat dan tidak akan mungkin zombie mampu melewatinya. Hal itu membuatnya yakin jika Merle masih hidup. Singkat cerita,
Semua anggota kelompok segera beristirahat ke tenda masing-masing. Di dalam tenda terlihat Lori yang sangat menyesali sikapnya, dan meminta maaf kepada Rick karena telah menganggapnya telah tewas. Lori bertanya bagaimana Rick bisa yakin kalau mereka masih hidup. Rick mengatakan kalau dia tidak menemukan album foto keluarga saat pulang ke rumah. Lori lalu segera mengambil album foto keluarganya dan mengenang kembali tentang foto-foto itu bersama Rick. Di tempat lain, Sen terlihat terus saja memandangi tenda Rick. Dia seakan-akan tidak senang jika Rick kembali ke pelukan keluarganya, karena itu berarti hubungannya dengan Lori tidak bisa dilanjutkan. Pagi pun tiba, terlihat Rick yang baru keluar dari tenda dan menyapa orang-orang yang dia temui pagi itu. Rick lalu menghampiri Lori dan mereka sedikit berbincang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan teriakan Kel dari arah hutan. Mereka segera berlari menuju suara teriakan itu, dan ternyata di dalam hutan itu ada satu zombie yang tengah memakan seekor rusa. Melihat hal itu mereka pun segera membunuh zombie tersebut. Mereka pun berpikir bahwa para zombie itu sudah kehabisan makanan di kota yang membuat mereka mencari makanan di perbukitan. Tak lama kemudian datanglah seseorang dari dalam hutan. Ternyata orang itu adalah Daryl, adik dari Merle. Daryl merasa kesal karena rusa incarannya itu telah dimakan oleh zombie. Tetapi Daryl tetap membawa hasil buruan, yaitu beberapa ekor tupai. Mereka lalu kembali ke area camp. Daryl langsung memanggil Merle karena mengira Merle sudah kembali. Di sini Sunny lalu menghampiri Daryl dan mencoba menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan Merle. Rick pun turut membantu menjelaskan apa yang terjadi. Daryl merasa tidak terima dengan apa yang terjadi kepada Merle. Dia sangat marah dan mencoba menghajar Rick. Namun Sunny dan Rick bisa melumpuhkan Daryl. Mereka berusaha menenangkannya dan meminta Daryl untuk berbicara baik-baik. Setelah Daryl mulai tenang, T-Dog menjelaskan bahwa tertinggalnya Merle adalah kesalahannya karena telah menjatuhkan kunci borgolnya. T-Dog juga mengatakan pada Daryl bahwa sebelum dia pergi, dia terlebih dahulu mengunci pintu yang akan menuju ke atap gedung, yang pastinya akan mengunci Merle dari para zombie yang akan menuju ke atap. Rick lalu menjelaskan kalau dia berencana kembali untuk menolong Merle dengan ditemani oleh Daryl dan juga mengajak Glenn karena Glenn tahu betul lokasi-lokasi di kota itu. Kemudian T-Dog menawarkan dirinya untuk ikut bersama mereka. Namun Sen tidak menyetujui keputusan Rick itu, karena itu bisa membahayakan mereka yang ada di camp, karena beberapa orang yang pergi akan melemahkan perlindungan di camp jika terjadi sesuatu. Sen juga memberitahu Rick bahwa Dixon tak pantas untuk ditolong jika melihat latar kejahatannya. Namun Rick mengatakan bahwa ia tak hanya akan menolong Merle, tapi ia juga akan mengambil tas berisi senjata serta amunisi lengkap yang sebelumnya Rick bawa. Tas itu terjatuh di Atlanta dekat dengan tank. Lori, yang mendengarnya pun seketika tidak menyetujui hal tersebut lalu melarang Rick untuk pergi kembali ke kota karena itu sangat berbahaya. Rick lalu berusaha meyakinkan Lori dan Kel. Rick lalu bercerita tentang Morgan dan Dwayne yang telah menyelamatkannya. Dia harus mengambil walkie-talkie agar bisa tetap berkomunikasi dengan mereka. Setelah meyakinkan Lori, Rick lalu mendatangi Dale dan meminjam alat untuk memotong gembok pintu di area gedung. Rick, Daryl, Glenn dan T-Dog pun lalu pergi menuju gedung tempat Merle ditinggalkan. Singkat cerita, mereka telah sampai di pinggir kota. Di situ Glenn mengarahkan mereka untuk berjalan kaki menuju gedung agar pergerakan mereka tidak diketahui oleh para zombie yang berada di sekitar. Sesuai arahan Glenn, mereka memutuskan untuk menjemput Merle terlebih dahulu sebelum mengambil tas Rick yang berisi senjata lengkap. Karena jarak Merle lebih dekat daripada tas itu. Scene lalu berpindah ke camp, terlihat Lori yang sedang mencari anaknya. Di situ Lori menanyakan pada Dale lalu mengatakan bahwa Kel pergi dengan Sen ke sungai. Di pinggir sungai terlihat Sen mengajak Carl untuk belajar mengambil katak. Di tempat ini juga terdapat beberapa wanita yang tengah mencuci pakaian yang mana di situ juga ada Ed yang tengah mengawasi istrinya yang bernama Carol. Lori lalu datang dan menghampiri Sen. Lori meminta Sen untuk tidak lagi mendekati anaknya, dan mengatakan kalau dia tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Lori sangat marah pada Sen karena dia merasa Sen telah membohonginya dengan mengatakan kalau Rick sudah tewas. Dari situ, Sen sangat kecewa pada Lori karena awalnya Sen berharap Lori menjadi istrinya. Tak jauh dari sana ketika para wanita tengah mencuci, mereka mulai bertukar cerita, namun tiba-tiba Ed yang memantau langsung menghampiri mereka dan menegur bahwa mereka harus fokus dalam bekerja. Tapi para wanita itu merasa jika mereka sudah benar dalam bekerja, tapi kejadian itu menimbulkan pertengkaran antara Andrea dan Ed. Hingga pada akhirnya Ed menamparkan istrinya.
Sen yang sedang emosi dan kecewa berada tidak jauh dari sana dan menyaksikan hal itu, dia lalu melampiaskan amarahnya dengan menghajar Ed sampai terluka parah. Sin lalu berpindah ke kelompok Rick yang mulai masuk ke dalam gedung mall. Lalu dengan segera menaiki tangga menuju ke atap gedung. Sesampainya di area pintu, T-Dog pun segera memotong gembok yang mengunci pintu itu. Mereka lalu mencapai atap gedung, dan mencari keberadaan Merle di sana. Tapi mereka tidak bisa menemukan Merle. Mereka hanya bisa menemukan gergaji besi yang tergeletak dan sebuah potongan tangan di samping borgol yang berlumuran darah. Episode 3 pun berakhir. Apa yang terjadi pada Merle? Mungkinkah dia memotong tangannya sendiri untuk lepas dari borgol yang mengunci tangannya? Atau terjadi sesuatu pada Merle? Saksikan kelanjutan ceritanya di episode berikutnya di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe untuk video The Walking Dead lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.